orang Kristen berkata, Yesus itu Allah, ya. Maka dia mau menjadi manusia, mau menjadi babi, mau menjadi pohon, mau menjadi batu, bisa saja. Ini adalah pernyataan yang konyol sekali, saudara. Ini orang Kristen yang tidak belajar yang bicara demikian. Ya, ada banyak pendeta bodoh loh sebetulnya ya. Ada banyak pendeta bodoh. Sebodoh setan itu tadi. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah, khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi ma lahat kawaki, ala man khayri maki. Once again, I try. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, nah insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengulas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana pendeta MYM ya berkata bahwasanya banyak orang-orang Kristen dan pendeta-pendeta itu bodoh katanya. Dan juga mengomentari tentang bagaimana Ustadz Doditan ya hendak melaporkan pendeta Mel Atok ya, karena pendeta Mel Atok ini mengatakan bahwasanya Ustadz Doditan ini mengubah-ubah ayat Alkitab katanya. Bukannya Ustadz Doditan yang mengubahnya, tapi LAI lah yang mengubah-ubahnya. Ini aduh, kadang-kadang orang Kristen ini ya, kadang-kadang entah mengapa susah untuk paham begitu ya. Padahal Ustadz Doditan sudah juga menjelaskan. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Berjumpa kembali dan saya pendeta MYM. Saya live sedikit lebih awal ya saudara. Pagi hari ini saya ingin membahas mengenai filsuf atau salah satu pokok pemikiran daripada filsuf Prancis, Jean-Paul Sartre ya. Dan saya berharap pembahasan mengenai salah satu pokok dari pemikiran Sartre ini saudara bisa memberikan masukan-masukan masukan-masukan yang berarti bagi pendebat-pendebat Islam seperti Ustadz Kainama ya, seperti Ustadz Menahem Ali, Doditan ya, dan yang semacam itu saudara ya. Karena sebagaimana dalam live streaming saya tadi malam, dari segi mekanik akademik, dari segi keilmiahan ya, juga dari segi logika dan filsafat, mereka sangat-sangat tidak memadai sebetulnya untuk terlibat di dalam perdebatan-perdebatan semacam ini ya, antara mereka dengan para pembela iman Kristen. Sama sekali tidak seimbang saudara. Ya, jadi saudara, mereka ini begini ya, mungkin saya perlu menjelaskan mengapa pemikiran Jean-Paul Sartre itu penting buat mereka. Mereka ini saudara terus membahas Alkitab loh, terus membahas iman Kristen. Mereka tidak membahas Quran, mendakwahkan isi Al-Quran kepada umat mereka, tapi terus sibuk membahas iman Kristen ya, mengutak-utik ayat-ayat ya di dalam Alkitab Kristen. Mereka menuduh Kristen mencuri kitabnya orang Yahudi dan lain sebagainya saudara ya, macam-macam lah alasan mereka. Nah, ternyata setelah saya banyak mendengar ya dari kanal-kanal YouTube ya, termasuk salah satunya itu dialog Haji Roma Irama dengan Ustadz Yahya Waloni ya, kalau saya tidak salah, dan juga dengan orang lain seperti Kainama ya, Doditan juga ya. Itu semua sudah duduk di
podcast daripada Roma Irama. Itu rupa-rupanya mereka kelihatannya terganggu dengan penginjilan yang mereka istilahkan dengan kristenisasi, saudara. Mereka bicara kristenisasi, mereka bicara pemurtatan, ya. Ini menyebabkan mereka gelisah. Dan dugaan saya, saudara, kegelisahan semacam ini menimbulkan satu gerakan yang kemudian bukannya mendakwahkan agama mereka supaya mendapat umat yang lebih luas, pendengar lebih luas, dan boleh memualafkan orang yang belum Islam, tapi justru mengutak-utik Alkitab. Nah, ini bagi saya adalah sesuatu yang tidak fair, ya. Jadi kalau melihat orang Kristen melakukan pemberitaan Injil, lalu mereka menganggap, ya, ada orang-orang yang murtad. Ya, balas aja dengan berdakwah seluas mungkin, ya, mendakwahkan agama mereka. Dan silakan orang Kristen mau pindah ke Islam, silakan aja. Siapa yang mau larang, ya. Kebebasan beragama kan hak setiap orang. Ya, hak beragama hak setiap orang, saudara. Jadi bebas aja. Cuma ketika mereka malah menyerang Alkitab, menyerang iman Kristen, ini menjadi sesuatu yang tidak fair menurut saya, ya. Dan ya topik yang sama, ya, masih Donditan, tapi perihal mau mempolisikan pendeta Mel Atok. Ya, saudara, saya tahu ini dari kanal YouTube Rudy Yohanes, ya. Memang sih saya lihat-lihat di grup WA kalau saya tidak salah ada pembicaraan semacam itu, tetapi saya nggak jelas, ya. Tapi setelah saya menonton video daripada Rudy Yohanes, saya jadi jelas kalau memang pendeta Mel Atok ini, Donditan, ya, pihak Donditan ini memang mau melaporkan pendeta Mel Atok, begitu, ya, mau mempolisikan, ya. Mungkin kita perlu dengar ini sedikit, ya. Saya putarkan video yang saya dapatkan dari YouTube Rudy Yohanes, ya. Suara nyolong, ya. Tergantung peduli mau lapor bukan. Harus lapor. Oh, harus lapor. Harus lapor. Kita lapor. Nah, itu teman-teman Donditan berkata harus lapor, kita lapor, begitu, ya. Nah, saya lanjut sedikit, ya. Debat dulu kok, kalau lapor dulu ntar dia udah masuk belum debat gimana? Kita baik, aja somasi dulu, kasih waktu 7 hari, membuktikan kata-katanya, ini namanya kekeluargaan. Iya. Kalau nggak bisa, 7 kali 24 jam, ya. 7 berarti sekarang hari Minggu, jam 1:30, berarti sampai hari Minggu depan 1:30. Masya Allah. Ini Senin. Ya, baik, ya, saudara, sudah jelas, ya. Jadi mereka bilang lapor, kita laporkan, maksudnya melaporkan pendeta Mel Atok, ya, laporkan ke polisi lah, begitu, ya. Lalu kemudian Donditan berkata sebaiknya debat dulu, ya, karena kelihatannya mereka mengundang pendeta Mel Atok untuk berdebat, ya, berdebat dengan Donditan, begitu, ya. Jadi Donditan ini idenya adalah berdebat dulu. Kalau dilaporkan dulu nanti sudah keburu masuk, katanya. Enak sekali kau Donditan. Enak sekali kau, ya. Jadi kau kira gampang sekali mempolisikan orang lalu mempenjarakan orang, ya. Ya, terus terang aja, ya. Ketika pendeta Mel Atok mengatakan Anda itu, ya, bukan saya, ya. Ini saya kutip pendeta Mel Atok, ya. Mengatakan Anda itu apa, ya? Mengatakan setan atau apa, ya, begitu, ya. Ya, itu kan tidak sama dengan penistaan agama. Kalau penistaan agama biasanya cepat itu, ya. Tapi lihat-lihat juga sih, ya. Ya, hukum di Indonesia ini memang kan, ya, bisa diatur-atur, ya, begitu, ya. Jadi agak sulit lah, ya. Kalau orang penting sekali yang bermasalah itu semua bisa diatur, ya. Orang kaya, orang penting, ya. Mungkin orang berpengaruh, ya. Tapi kalau orang kecil itu kan cepat sekali, ya. Ya, seperti itu, ya. Jadi kalau itu penistaan agama dan jelas, ya, bisa jadi, ya, segampang itu ngomong, oh nanti kan keburu masuk dulu, begitu, ya. Tapi ini gara-gara ngomong sesuatu kepada Donditan, lalu dia ini, orang ini mengatakan keburu masuk, enak saja kamu, ya. Ya, kau kira gampang sekali menangkap pendeta Mel Atok itu masukkan ke penjara, ya, hanya gara-gara karena kau anggap dia mengata-ngatai kamu.
Ya, tunggu dulu ya. Ya, jadi saudara lucu ya. Lucu Donditan ini lucu saudara ya. Apa ini efek babak belur dalam debat kemarin saya tidak tahu ya. Ya, tapi saya pikir mungkin enggak ya, karena peristiwa saya tidak terlalu memperhatikan sebetulnya ini. Peristiwa perseteruan antara Donditan dan Pendeta Mel Atok ini kayaknya sudah 1-2 minggu lalu ini ya. Jadi kalau dikaitkan dengan debat kemarin mungkin ya tidak pas ya begitu ya. Tapi bisa jadi juga saudara, ini akibat dari babak belur, bisa jadi juga ya, siapa yang tahu ya. Ya baik, jadi tanggapan saya begini saudara ya. Yang paling penting itu dipertanyakan adalah mengapa Pendeta Mel Atok mengatakan Donditan ini setan atau anak setan begitu ya. Saya juga tidak ikuti persis ya saudara, tapi ada perkataan Pendeta Mel Atok yang membuat Donditan ini tersinggung kelihatannya. Nah, kenapa Pendeta Mel Atok mengatakan begitu? Yang saya tahu saudara, Pendeta Mel Atok itu mengatakan siapa yang memutarbalikkan firman Tuhan, yang memutarbalikkan tafsiran yang benar yang dipercaya Kristen, itu adalah setan. Karena setan itu suka memutarbalik firman Tuhan begitu ya. Jelas sekali perkataannya itu. Nah, saya melihat pernyataan Pendeta Mel Atok ini berkaitan dengan setan itu ada benarnya ya. Maksudnya bahwa yang memutar balik firman Tuhan itu adalah setan. Itu benar itu. Alkitab memang menyaksikan demikian. Saudara lihat dalam pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun ya. Ada 3 kali setan itu mencobai. Nah, setan ini memutarbalikkan menggunakan firman Allah dengan cara yang sama sekali salah. Paham ya saudara ya? Jadi setan di sini menggunakan firman Allah secara tidak layak. Inilah pemutarbalikan penggunaan firman Allah. Paham ya? Satu hal lagi. Ubah batu ini jadi roti. Sejak kapan Tuhan bekerja itu melawan order of creation? Ini banyak orang Kristen tidak ngerti loh order of creation, sehingga sering membicarakan sesuatu hal yang sebetulnya tidak masuk akal atau tidak logis, termasuk nanti masalah inkarnasi. Orang Kristen berkata Yesus itu Allah ya, maka dia mau menjadi manusia, mau menjadi babi, mau menjadi pohon, mau menjadi batu, bisa saja. Ini adalah pernyataan yang konyol sekali saudara. Ini orang Kristen yang tidak belajar yang bicara demikian. Yesus Logos Allah itu, perhatikan baik-baik, Logos Allah itu tidak berubah jadi manusia, itu salah. Logos Allah tidak berubah jadi manusia, tapi Logos Allah itu menambahkan bagi dirinya natur manusia, sehingga dia mempunyai 2 natur. Nah, ini yang benar. Kalau ini logis, sama sekali logis ya. Tapi kalau dikatakan Allah itu menjadi manusia dalam pengertian berubah menjadi manusia, ini tidak logis. Makanya orang Islam menyerang. Ya, ada banyak pendeta bodoh loh sebetulnya ya. Ada banyak pendeta bodoh. Sebodoh setan itu tadi. Ya, setan walaupun punya kuasa licik setengah mati, tapi ada bodohnya saudara. Nah, ini salah satu bentuk kebodohan setan ya. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya. Dan pendeta MYM juga mengatakan apakah orang Kristen itu umat Islam itu panik ya, resah karena banyak pemurtatan, banyak misionaris, banyak kristenisasi. Ya, betul. Kami akui, kami resah dengan apa yang dilakukan oleh para misionaris itu, dan kami resah apa yang dilakukan oleh para pihak gereja ya, yang mengerahkan misionarisnya untuk dengan tipu-tipu ya, membuat hendak memurtadkan umat Islam itu dengan segala cara. Bahkan tidak jarang ya, dan itu menjadi sebuah keharusan di dalam Kristen itu ya, membawa ayat-ayat Al-Qur'an yang dipenggal-penggal sepotong-sepotong lalu dibuat untuk memurtadkan umat Islam yang awam ya. Contoh seperti Isa Al-Masih jalan yang lurus, lalu dikorelasikan dengan yang ada di dalam Bible. Tidak ada seorang pun ya
di kolong langit ini yang akan pergi kepada Bapa yang akan ke surga jika tidak melalui Yesus, kata Isa Masih. Itu biasanya ya. Itu yang dibuat korelasinya. Terus celakalah orang yang sholat, ya. Celakalah orang yang sholat. Celakalah orang yang sholat itu juga sering dibawa orang-orang Kristen, dipotong. Padahal celakalah orang yang sholat itu adalah orang yang lalai akan sholatnya, ya, sering melambat-lambat, yang pada akhirnya tidak jadi sholat, ya. Lalu dia apabila mana dia sholat, dia juga tidak melaksanakan dari apa yang seharusnya sebagai seorang muslim, karena di dalam Islam itu ada dikatakan bahwasanya sholat ini mencegah kemungkaran, ya. Nah, dia sholat tapi dia sering melakukan kemungkaran, itu lalai dalam sholat, gitu, melalaikan sholat. Jadi ini yang sering digunakan. Nah, terus dikorelasikan dengan kalau di dalam Kristen, gitu ya, asal yakin dan percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka pasti masuk surga. Nah, itu korelasinya. Lalu dikatakan di dalam Islam mesti sholat lah ini, mesti sholat lah begitu. Terus dikatakan bukan amal baik yang akan membawa ke surga, tapi penebusan dosa, ya. Itu juga dijadikan korelasi. Terus apa lagi? Yesus adalah kalimat Allah, ya kan? Itu diambil dari Al-Quran, dipotong, disambungkan di dalam, dikorelasikan yang ada di dalam Bible. Lalu dengan segala tipu dayanya, ya, dibuat oleh para misionaris itu, yang pada akhirnya umat Islam itu murtad dari agamanya oleh karena kebodohannya. Umat Islam yang tidak mau belajar, umat Islam yang awam, ya, percaya dengan penginjilan-penginjilan yang dilakukan oleh para misionaris itu. Lalu ketika kami memberikan edukasi melalui isi kitab Anda ataupun kitabnya orang Kristen, kenapa Anda yang panik? Kenapa Anda yang marah? Kan begitu, Bapak Pendeta MIM, ya. Jadi hal seperti itu, aduh, tidak layak untuk diuraikan sebenarnya, Bapak Pendeta, ya. Kenapa? Semua juga sudah tahu bagaimana Kristen, ya. Jadi tidak usahlah inilah itu, ya. Jadi kalau mau berdebat saja, berhenti curhat. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan, dan saya Irwi di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي خير خلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله ما لاحت كواكب على من خير ما Once again, I try.